Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Mantan scout Manchester United sebut transfer Patrice Dorgu gagal. Mantan scout Manchester United Piotr Sadowski menilai transfer Patrice Dorgu gagal dan keputusan melepas Alvaro Carreras merupakan kesalahan yang besar. Dia juga menyoroti kurangnya pemain akademi yang siap tampil di tim utama sebagai tantangan utama klub. Sadowski menilai United kini harus membeli pemain jadi karena proyek pengembangan pemain akademi tidak berjalan yang optimal. Hal ini berdampak pada kurangnya pemain muda yang mampu menembus skuad utama. Selain Dorgu, mantan scout asal Polandia tersebut juga menyoroti keputusan klub melepas Alvaro Carreras ke Benfica. Menurutnya Carreras memiliki potensi yang besar dan seharusnya dikembangkan lebih lanjut di Old Trafford. Sadowski sendiri bekerja sebagai pencari bakat di United selama 7 tahun sebelum meninggalkan klub pada Agustus 2024. Pria asal Polandia tersebut bergabung dengan klub pada September 2017 sebagai pencari bakat untuk wilayah Eropa Tengah. Sadowski menilai pembelian Patrice Dorgu dari Lecce senilai 25 juta pound sterling sebagai keputusan yang kurang tepat. Menurutnya United terlalu cepat mengeluarkan dana besar untuk pemain yang belum terbukti. Dia menambahkan bahwa klub seharusnya fokus pada pengembangan talenta akademi daripada membeli pemain jadi yang mahal. Hal ini menunjukkan ketergantungan United pada strategi transfer jangka pendek. Gagal, saya sangat setuju. Dia dibeli seharga 30 juta euro. Jujur ketika saya bekerja di Blackburn, dengan dana lebih rendah saya bisa menemukan beberapa pemain setara selevel dengan Dortmund, tetapi tidak untuk 30 juta euro. Sekarang mereka kekurangan pemain yang setelah meninggalkan akademi bisa menembus tim utama dan baru kemudian pergi. Contohnya Marcus Rashford dan McTominay, ungkap Sadowski. Sadowski menyoroti keputusan United melepas Alvaro Carreras ke Benfica dengan harga yang rendah. Carreras kemudian dibeli Madrid seharga 50 juta euro, menunjukkan potensinya yang besar. Menurut mantan scout tersebut, Carreras adalah pemain kelas dunia yang memiliki peluang menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia. United kehilangan kesempatan besar dengan melepasnya terlalu cepat. Ambil contoh Alvaro Carreras, dia datang ke United saat mungkin berusia 16 tahun, anak yang bekerja keras dan ambisius, cepat belajar bahasa. Saya tahu karena bertemu dengannya secara pribadi, ungkap Sadowski. Casemiro siap turun gaji demi bertahan di Old Trafford. Gelandang asal Brazil Casemiro dikabarkan siap melakukan pengorbanan besar demi tetap bertahan bersama Manchester United. Pemain 33 tahun itu disebut rela potong gajinya agar bisa memperpanjang masa baktinya di Old Trafford. Meski usianya tidak muda lagi, Casemiro masih menjadi salah satu pemain kunci di bawah asuhan Ruben Amorim musim 2025-2026. Tercatat dia sudah tampil dalam 10 laga Liga Inggris, mencetak 3 gol dan 1 assist. Data statistik menunjukkan peran Casemiro sangat krusial di lini tengah Manchester United. Saat dia bermain, setan merah hanya kebobolan 5 gol, sedangkan tanpa kehadirannya jumlah kebobolan melonjak hingga 20 gol. Kondisi itu membuat Amorim menilai Casemiro masih memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan tim. Manajer asal Portugal itu pun dikabarkan ingin mempertahankan sang pemain setidaknya hingga musim depan. Kontrak Casemiro bersama Manchester United bakal berakhir pada Juni 2026 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Namun gaji tinggi menjadi faktor utama yang membuat negosiasi perpanjangan kontrak tidak mudah. Saat ini Casemiro menerima bayaran sekitar 300.000 pound sterling per pekan, menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad United. Laporan dari Talksport mengungkapkan bahwa Casemiro bersedia menurunkan gajinya agar bisa tetap berseragam Manchester United. Langkah ini dinilai sebagai bentuk loyalitas dan juga komitmen sang pemain untuk tetap menjadi bagian dari proyek Amorim di dalam klub. Casemiro direkrut Manchester United dari Real Madrid pada musim panas 2022 dengan harga 60 juta pound sterling. Sejak saat itu dia sudah tampil 135 kali di semua kompetisi, menyumbang 20 gol, sebuah pencapaian impresif untuk pemain berposisi gelandang bertahan. Selain kontribusi teknis, Casemiro dikenal sebagai figur pemimpin di ruang ganti. Kehadirannya disebut memberikan stabilitas serta motivasi tinggi bagi para pemain muda seperti Kobbie Mainoo. Dengan pengalaman panjangnya di La Liga dan juga Liga Champions, Casemiro dipandang masih sangat dibutuhkan dalam proyek jangka menengah Amorim di Manchester United. Legenda setan merah ini sebut De Ligt dan juga Lamens menjadi paling penting di Manchester United musim ini. Manchester United sedang menikmati laju positif di Liga Premier musim ini. Dalam 5 laga terakhir, setan merah belum tersentuh kekalahan. United mencatat kemenangan penting atas Sunderland 2-0, Liverpool 2-1 dan Brighton 4-2. 2 laga terakhir memang berakhir imbang, yaitu 2-2 melawan Nottingham Forest dan Spurs. Konsistensi ini membuat posisi MU di klasemen sementara ikut terdongkrak.
Saat ini mereka berada di urutan ke-7 dengan 18 poin dari 11 pertandingan. Menariknya, jarak United keempat besar hanya terpaut satu angka dari Sunderland yang duduk di posisi keempat. Situasi ini menandakan peluang besar bagi tim asuhan Amorim untuk terus menekan papan atas. Mantan bek legendaris klub Rio Ferdinand memberikan pandangan jujur dalam podcast pribadinya. Dia menilai ada lebih dari satu pemain yang pantas disebut paling penting sejauh musim berjalan. Rio Ferdinand tanpa ragu menyebut Matthijs de Ligt sebagai salah satu sosok vital di skuad Manchester United musim ini. Sang bek asal Belanda dinilai tampil luar biasa dalam mengawal lini belakang sekaligus memberikan kontribusi di momen-momen krusial. De Ligt bukan hanya solid dalam bertahan tetapi juga produktif dalam situasi bola mati. Gol telatnya ke gawang Tottenham beberapa waktu yang lalu menjadi bukti bagaimana dia mampu muncul sebagai penentu hasil di laga-laga ketat. Bagi Ferdinand, peran De Ligt tidak sekedar soal kemampuan individu, melainkan juga kepemimpinan dan juga determinasi yang menular ke seluruh tim. Saya rasa bukan hanya satu orang, tidak mungkin hanya satu orang. Saya pikir Matthijs de Ligt adalah bek terbaik kami musim ini. Dia luar biasa bagi kami. Dia bahkan mencetak gol lagi dengan gol-gol di menit akhir beberapa hari yang lalu. Pressingnya, ketegasannya, dan kemauannya untuk masuk ke area pertahanan lawan di saat yang tepat sangat bagus. Dia brilian dalam menyapu bola dari kotak penalti, ungkap Ferdinand. Selain De Ligt, Ferdinand juga menyoroti performa Saint-Lamens yang disebutnya tidak kalah krusial. Penjaga gawang muda asal Belgia itu menjadi faktor utama di balik meningkatnya kestabilan lini belakang United dalam beberapa pekan terakhir. Lamens tampil tenang di bawah tekanan dan menunjukkan kematangan luar biasa untuk pemain seusianya. Refleks cepat, kemampuan membaca bola mati, serta distribusinya yang akurat membuat permainan United lebih cair dari lini pertama. Dalam beberapa pertandingan terakhir, penyelamatan pentingnya kerap menyelamatkan tim dari kehilangan poin. Rio Ferdinand menilai sulit membicarakan pemain terpenting MU tanpa menyebut nama sang kiper. Sesko cedera, Højlund diminta kembali ke Manchester United. Sebuah spekulasi baru muncul terkait rencana Manchester United menghadapi cedera yang dialami Benjamin Sesko. Setan Merah dilaporkan mempertimbangkan untuk memanggil pulang Rasmus Højlund dari Napoli. Manchester United baru-baru ini mendapatkan kabar yang buruk. Striker utama mereka, Benjamin Sesko, mengalami cedera lutut saat berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Cedera ini berpotensi membuat Sesko absen cukup lama dari skuad Manchester United. Alhasil, Ruben Amorim dan manajemen MU mulai mencari alternatif untuk mengganti Sesko. Belakangan ini beredar kabar di Inggris bahwa United punya opsi untuk menambah lubang yang ditinggal Sesko. Mereka dikabarkan bakal memulangkan Højlund dari Napoli. Menurut gosip yang beredar, Manchester United melihat Højlund sebagai solusi yang sempurna untuk menggantikan Sesko. Højlund saat ini masih berstatus sebagai pemain Manchester United. Dia dipinjamkan MU ke Napoli selama satu musim, di mana dia sejauh ini tampil cukup top tier. Jadi, daripada mereka mengeluarkan uang untuk membeli striker baru, Setan Merah dikabarkan memilih untuk memanfaatkan aset yang mereka miliki seperti Højlund. Namun pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menutup rumor MU akan memulangkan Højlund di musim dingin nanti, karena mereka tidak memiliki klausul tersebut dalam kesepakatan peminjaman sang pemain. Itu berarti Højlund tidak bisa kembali ke Old Trafford pada pertengahan musim. Dia harus menunggu hingga masa peminjamannya berakhir baru dia bisa kembali ke MU. Itu pun akan sulit terjadi karena Rasmus Højlund meminta jaminan untuk permanen di Napoli. Di sisi lain, Romano juga menyebut bahwa Højlund tidak punya niat pulang ke Manchester United di tengah musim. Dia dikabarkan menikmati permainannya di Napoli, jadi dia tidak mau pindah. Manchester United sendiri masih punya satu lagi opsi alternatif untuk menggantikan Sesko di lini serang mereka. Setan Merah punya striker muda berbakat pada diri Bobby Martin, atau bisa memaksa Joshua Zirkzee tampil sebagai starter yang bisa diberikan kesempatan untuk unjuk gigi di lini serang Setan Merah.